Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Indri Afrian Yasin, SPI MAGR PhD, salah satu dosen pada program studi Magister Manajemen Sumber Daya Hayati, program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKPT bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Di sini saya memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Hayati Perairan dengan kode mata kuliah MSDH 012318. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu biologi perikanan, pengelolaan sumber daya perairan, serta konservasi ekosistem perairan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga diperkaya oleh pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hayati Perairan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program Pascasarjana dengan bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktek yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas paradigma pengelolaan sumber daya hayati perairan berbasis keberlanjutan melalui pendekatan bioecology, dinamika populasi, stock assessment, bioeconomy, ecosystem approach to fisheries management, EAFM, konservasi, restorasi habitat, kebijakan dan hukum perairan, perubahan iklim, tekanan antropogenik, hingga pemanfaatan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence, DNA, barcoding, eDNA, dan remote sensing dalam mendukung pengambilan keputusan pengambilan sumber daya hayati perairan. Melalui kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan pendekatan outcome based education (OB) yang menekankan capaian pembelajaran mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk menginternalisasi nilai etika akademik dan keberlanjutan, menguasai teori lanjutan pengelolaan sumber daya hayati perairan, berpikir kritis dan sistematis, menyusun rekomendasi ilmiah, serta mampu merancang strategi pengelolaan berbasis ekosistem dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan ilmiah modern. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 5 capaian utama, yaitu di mana mahasiswa mampu menganalisis paradigma, filosofi, dan prinsip bioekologi dalam pengambilan sumber daya perairan. Yang kedua adalah menerapkan analisis dinamika populasi, stock assessment, dan bioeconomy. Yang ketiga, mengevaluasi pendekatan EAFM, konservasi, restorasi habitat, kebijakan, perubahan iklim, dan tekanan antropogenik. Yang keempat, merancang strategi pengelolaan berbasis data, teknologi, inovasi, dan prinsip keberlanjutan. Serta yang terakhir, yang kelima adalah mengkomunikasikan hasil analisis dalam bentuk presentasi akademik maupun policy brief yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu mengambil keputusan pengelolaan sumber daya hayati perairan secara ilmiah, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini menggunakan model DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Tahap pertama adalah delivery, yaitu bagaimana materi pembelajaran disampaikan secara sistematis agar mahasiswa mampu memahami konsep sekaligus mengaitkannya dengan persoalan nyata. Saya menggunakan berbagai sumber belajar yang kredibel, antara lain buku-buku referensi internasional seperti karya Hilburn dan Walters, Hayden, Quinn and Deriso, Anderson dan Seijo, juga dokumen FAO mengenai ecosystem approach to fisheries, serta berbagai artikel ilmiah terbaru yang terindeks Scopus maupun Web of Science. Pada setiap pertemuan, saya juga menyajikan peta konsep serta perkembangan isu aktual seperti pengelolaan danau Limboto, perubahan iklim, konservasi kawasan perairan, overfishing, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence.
dalam pengelolaan sumber daya hayati perairan sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang kontekstual. Tahap kedua adalah interaction. Pada tahap ini saya menerapkan pendekatan case-based learning (CBL), problem-based learning, dan project-based learning, serta collaborative learning sebagaimana dirancang dalam RPS. Mahasiswa pada kesempatan ini diberikan studi kasus nyata mengenai pengelolaan sumber daya hayati perairan baik pada skala lokal maupun skala nasional. Sebagai contoh misalnya mahasiswa diminta menganalisis kondisi suatu wilayah perairan berdasarkan data stok ikan, mengevaluasi penerapan IEFM, merancang kawasan konservasi, melakukan analisis bioekonomi, hingga menyusun policy brief berbasis bukti ilmiah. Selain itu, mahasiswa juga melakukan critical review artikel ilmiah, presentasi kelompok, diskusi kelas, simulasi analisis data, serta penyusunan proyek akhir berupa rancangan strategi pengelolaan sumber daya hayati perairan. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berpikir secara kritis, bekerja secara kolaboratif, mengintegrasikan teori dengan praktek, serta menghasilkan solusi yang lebih aplikatif. Di tahap ketiga adalah assessment, yaitu proses evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Di asesmen yang saya terapkan terdiri atas asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana kalau asesmen formatif dilakukan melalui kuis, diskusi, refleksi, presentasi, analisis data, policy brief, serta berbagai tugas proyek sesuai dengan sub CPMK pada setiap pertemuan. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester, proyek akhir, presentasi akademik, dan ujian akhir semester. Komponen penilaian sendiri meliputi partisipasi dan kuis sebesar 20%, tugas analisis data dan model 25%, policy brief 15%, UTS 10%, dan proyeksi akhir serta presentasinya 20% dan UAS 10%. Dalam proses penilaian, saya menggunakan rubrik yang menilai ketepatan konsep, kemampuan analisis, pemanfaatan data dan literatur, kualitas argumentasi, inovasi solusi, serta kemampuan komunikasi ilmiah mahasiswa. Demikian pemaparan saya mengenai implementasi pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya hayati perairan. Selanjutnya akan ditampilkan proses pembelajaran pada salah satu pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 dengan topik Ecosystem Approach to Fisheries Management (IEFM), yaitu pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul hari ini. Semuanya sehat-sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah di mata kuliah manajemen sumber daya hayati perairan. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang ke-6. Berarti kita beberapa pertemuan lagi akan masuk ke UTS ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, saya ingin flashback. Kita sudah ada 5 pertemuan sebelumnya. Saya mau ucapkan terima kasih. Saya sudah periksa LMS-nya. Tugas teman-teman sudah masuk, tugas individu. Dan di hari ini, di akhir ke perkuliahan juga kita akan ada penugasan, tetapi ini akan lebih ke tugas kelompok yang seperti biasa silakan submit ke LMS untuk saya bisa periksa tugas-tugas tersebut yang akan menjadi dasar penilaian, penambahan nilai untuk mata kuliah ini. Oke, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita itu sudah belajar soal model saver dan maximum sustainable. Teman-teman, kalau kita meninggalkan yang pengantar pertemuan sebelumnya terkait dua model tersebut, kita akhirnya memiliki kesimpulan bahwa pada akhirnya kita memang butuh paradigma baru. Ya kan? Kita butuh paradigma baru. Misalnya, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah keadaan desa nelayan. Sebut saja desa nelayan di sini apa ya? Torsi aja ya, yang lain yang oke banget penampakannya ya. Nah, di sana itu misalnya 10 tahun yang lalu nelayan itu kan dia hanya cukup melaut sekitar 2 hingga 3 mil ya. Tidak terlalu jauh dari wilayah tangkapan ikan. Ikannya melimpah, apalagi mangrove Torsi aja itu oke banget, masih rapat dan terumbu karangnya makin sehat. Nah, harus kita akui
kalau teman-teman Bu Ririn kemarin sempat ke Torsi aja ya? Iya. Ya, ada beberapa risetnya di sana ya. Itu informasinya kan nelayan melautnya sudah lebih jauh. Sudah tidak lagi lebih dekat ke pemukiman warga. Terus lagi hasil tangkapannya semakin sedikit. Kalau dulu kan rata-rata di sekitar pemukiman warga itu banyak. Nah, kira-kira kalau kita melihat itu ikan yang semakin sedikit, apakah ikannya yang menurun menurut teman-teman ya? Ikannya menurun. Iya ya. Iya, Ikannya semakin Penangkapan yang banyak ya. Ya, selain itu kalau kan biasanya ikan bersembunyi di mangrove-mangrove tuh. Apakah itu juga menjadi informasi tambahan bahwa oh iya tangkapan ikan yang berkurang itu mungkin juga karena habitatnya rusak? Iya. Mungkin nggak ya? Sekarang kalau ini kan banyak buang sampah sembarangan. Iya, betul. Buat habitat rusak. Betul, sehingga memang pada akhirnya lewat hal tersebut kita jadi tahu bahwa degradasi habitat, penurunan ikan itu banyak sekali faktornya, bahwa ikan itu tidak hidup sendiri. Kita fokus ke ikan ya, ikan nggak ada nih, ikan berkurang nih. Padahal ternyata itu bukan semata-mata ikannya ya, Bapak Ibu ya. Itu juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, betul. Lingkungan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di dalamnya. Manusia ternyata ikut berperan di dalamnya. Terus juga ya selain itu ternyata kebijakan ekonomi, sosial, kebijakan-kebijakan lainnya juga ikut mempengaruhi ya. Sehingga kalau teman-teman pernah belajar soal jejaring makanan, rantai makanan, itu clear bahwa ternyata ketika satu komponen berubah, maka komponen lainnya juga ikut berubah ya. Sehingga kita butuh melihat pendekatan yang secara utuh. Nah, makanya kita masuk pada pendekatan yang ini yang disebut IEFM seperti yang tadi. Nah, misalnya contoh lainnya adalah yang terdekat dari kita nih, Danau Limboto. Itu hari-hari ya, tiap hari kita lihat dari atas puncak rektorat, kita melihat bagaimana Danau Limboto itu menjadi diskusi setiap orang soal pendangkalannya dan lain-lain. Nah, ada dua pilihan. Misalnya kalau kita berbicara soal Danau Limboto, maka yang menjadi prioritas sedimen, endapan. Kalau kita berbicara Danau Limboto berarti tidak bisa, bukan sedimen. Kita fokus ke masyarakatnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang mana nih? masyarakat sih. Masyarakat ya. Satu lagi. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk jauh, saya ingin teman-teman dan saya juga kita sama persepsinya bahwa lewat perkuliahan kali ini kita bisa sama-sama memahami konsep dan indikator serta evaluasi dari IEFM ini sendiri. Bagaimana sebenarnya pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Jika tadi kita sudah melihat bagaimana paradigma pengelolaan perikanan yang berkembang menuju pendekatan ekosistemnya, kita akan berusaha di sini mencapai pembelajaran yang sesuai. Misalnya, teman-teman jadi bisa mampu memilih indikator dan menyusun baseline kondisi sosial perikanan, kondisi perikanan. Jadi nanti ini juga menjadi kebutuhan dasar teman-teman nanti di akhir studi untuk melakukan riset bagaimana menentukan baseline terkait kondisi-kondisi perikanannya, lalu bisa menilai dan menyeimbangkan domain antara ekologi, sosial, dan government-nya. Misalnya nih kita ambil ekologi aja, atau kita ambil sosial saja, atau kita ambil governance saja. Itu sudah cukup oke nggak? Harus semua sih. Harus semua ya? Iya. Agar hasilnya juga lebih maksimal ya. Betul. Jadi memang penting sekali ke depan, jika sebelumnya kita berfokus pada satu saja, kita berikutnya harus lebih bisa menyeimbangkan antara ekologi, sosial, dan governance pemerintahan. Itu penting banget, saling beririsan. Orang tidak bisa berhasil jika hanya fokus ke satu-satu aja. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat paradigma holistik perbedaan antara manajemen tradisional yang lebih dulu dilakukan orang-orang sebelumnya dan ecosystem approach lewat IEFM ini sendiri. Perbedaannya ini clear antara target pengelolaannya, tujuan utamanya, dan pendekatan masalahnya. Nah, kalau dulu lewat manajemen tradisional itu kan kita hanya mengelola satu spesies. Kan spesies paling terkenal Gorontalo itu apa? Ikan misalnya. Nike. Selain Nike, paling terkenal apa kita ya sate tuh? Tuna kan? Pokoknya orang kalau ke Gorontalo kalau bukan Nike
targetnya tuna. Ya. Tuna. Iya, jadi di awal memang semua perhatian orang-orang itu fokus ke rantai tuna, stok tuna, tetapi lupa bahwa tuna itu dia tidak hidup sendiri. Ya kan? Dia bergantung pada rantai makanannya, ia bergantung pada kualitas habitatnya, ia dipengaruhi perubahan iklimnya. Tetapi juga yang paling penting dia dipengaruhi aktivitas manusia. Artinya kalau komponen satu berubah, komponen lainnya juga berubah. Sebenarnya itu terlihat jelas dari seberapa kualitas perikanan tuna kita, bagaimana pengirimannya, bagaimana kualitas dagingnya yang diekspor, diimpor ke tempat lain. Nah, teman-teman, misalnya kalau tadi wilayah penangkapan tuna dan sekitarnya dan lingkungan tempat tinggalnya mangrove misalnya, jika dia rusak si mangrove-nya, yang terdampak menurut teman-teman apakah ikannya saja? Ikan dan lingkungan. Ya, Kan lingkungan. itu bisa ini apa dulu? Ini banjir. Betul, mencegah ya banjir ya, abrasi dan lain-lain. Kalau ikan berarti dia penurunan kualitas ya, penurunan kualitas dan kuantitas ikan itu sendiri, betul, karena jika rusak lingkungannya maka kualitas tangkapannya juga ikut menurun. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, jika tadi adalah target pengelolaannya, yang kedua itu kita akan melihat perubahan berikutnya, yaitu tujuan utamanya. Jika sebelumnya itu berfokus pada produksi maksimum, jadi pokoknya produksi sebanyak-banyaknya, itu aja targetnya. Ya kan? Nah, sekarang lewat IFM ini kita diajarkan melihat bahwa hasil tangkapan maksimum itu belum tentu terbaik. Selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat, setelah tadi kita melihat paradigma holistiknya, kita harus mulai bisa melihat ecological carrying capacity, namanya ECC. Kita harus melihat bagaimana batas kemampuan ekosistem. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat ya, di garis merah itu adalah batas ekologi. Bahwa ini mau menggambarkan alam itu memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan, tetapi kemampuannya itu ada batasnya. Nah, jadi ada batas maksimum biomasa yang dapat dieksploitasi tanpa merusak struktur jaring makanannya. Juga ada dampaknya. Selain itu teman-teman, yang paling penting adalah jika kita tadi sudah memahami ekosistem, memiliki daya dukung yang terbatas, yang ingin kita lihat sekarang adalah bagaimana pengelolaan perikanan modern. Kalau dulu kan orang menangkap ikan itu pancing, jala, ya kan? Semakin ke sini kan orang-orang itu sudah kalau dulu juga mengandalkan mata angin. Perahu-perahu kecil tanpa mesin, apa namanya ya kalau di sini ya? Sema-sema. Tanpa mesin ya. Nah, kalau mendayung. Kalau sekarang kan kita sudah mulai menggunakan alat-alat yang lebih oke, peningkatan sensornya lebih baik, sudah mulai menggunakan GPS, fish finder ya. Jadi orang tinggal pakai alat itu langsung terlihat di mana tuh ikannya. Pakai itu, sonar, terus juga ada GPS. Kita bisa melihat bagaimana informasi cuaca berbasis satelit. Nah, siapa saat ini yang paling mudah memperoleh ikan jika itu kita lihat? Apakah nelayan tradisional atau nelayan yang menggunakan teknologi modern? Iya ya. Jadi memang semakin ke sini ada namanya technological creep, yaitu peningkatan kemampuan teknologi penangkapan yang terus berlangsung secara bertahap sehingga itu memastikan ada efisiensi waktu tangkap. Jadi lebih gampang kan sebenarnya ya, efisien waktunya, tinggal pasang GPS, fish finder, kita bisa langsung menuju lokasi. Mereka tidak lagi mengira-ngira, tidak lagi mengikuti mata angin dan lain-lain. Nah, memang pada akhirnya jika ada peningkatan sensor, jaring yang lebih besar dan efisiensi armada, pada akhirnya kita akan mengalami peningkatan catch atau per unit effort, catch per unit effort, CPUE. Secara ya mungkin disebut secara semu ya, karena itu juga sebenarnya tidak bisa memperlihatkan kepada kita bahwa stok ikan masih aman nih apa enggak gitu, karena mereka hanya memperlihatkan kecanggihannya untuk menentukan titik-titik lokasi ikannya. Nah, selain itu teman-teman, di Indonesia juga sebagai informasi juga sudah ada namanya turtle excluder device pada beberapa sektor perikanan. Ini memungkinkan kita
melihat di mana kalau turtle excluder device itu dia berfokus pada udang, penyu, kayak gitu yang kita bisa lihat dari mana mereka keluar, dari jaring mana mereka tertangkap, tetapi spesiesnya tersebut bisa dilindungi dan dapat diselamatkan. Ya, kayak gitu. Teman-teman, dari slide ini kita bisa melihat sebenarnya wilayah fishing ground, tempat penangkapan. Ini kita sebut sebagai manajemen spasial dan zonasi MPA, Marine Protected Area, untuk melihat bahwa ternyata ada wilayah-wilayah yang merupakan no-take zone, buffer zone, and fishing ground. Kenapa ini penting? Bahwa ada wilayah yang melindungi spesies kunci dan mencegah degradasi habitat. Terus juga ada lokasi yang spillover effect, yang dia ikannya melimpah, tetapi berada di zona larangan ditangkap. Jadi meskipun melimpah tidak boleh ditangkap. Ikannya akan bermigrasi keluar, menopang area penangkapan nelayan secara alami, yaitu si fishing ground ini. Betul. Lalu ada zonasi spasial yang mencegah konflik fisik antara alat tangkap, misalnya karena kan memang ada wilayah yang hanya boleh dimasuki oleh alat tangkapnya troll, ada yang alat pancing tradisional. Kalau itu tidak diatur, dipastikan terjadi pertengkaran di tengah laut. Makanya itu clear, ada batas border antara nelayan yang menggunakan troll dan pancing tradisional. Ini penting sekali diketahui oleh semua orang. Peran akademisi juga sebenarnya penting untuk terus-menerus mensosialisasikan bahwa di perairan itu ada wilayah ini, no-take zone, meskipun wilayah yang banyak ikan, ada juga buffer zone, wilayah perlindungannya, dan memang ada fishing ground, tempat di mana kita boleh melakukan penangkapan ikan. Di sini kita akan masuk ke bagaimana memilih indikator dan menyusun baseline. Kalau kita mundur teman-teman, sebenarnya kan kalau kita melihat bagaimana keberhasilan perikanan, pengelolaan perikanan itu tidak hanya dilihat dari banyaknya ikan, ya kan, kalau kita mundur kayak tadi. Nah, bagaimana sebenarnya suatu pengelolaan perikanan itu bisa disebut berhasil? Misalnya kan kalau Gorontalo itu masuk di wilayah Teluk Tomini ya Teluk Tomini yang kadang-kadang orang suka bilang begini, kondisi perikanan di Teluk Tomini sekarang jauh lebih baik. Teman-teman sebagai mahasiswa magister langsung percaya atau enggak? Iya kan? Karena harus ada hal-hal lain yang mendukung ya. Kita sebagai akademisi tentu harus berpikir, oh memangnya apa indikatornya? Kenapa disebut baik gitu ya? Terus lagi memangnya sekarang disebut baik, perbandingannya dengan kondisi yang kapan nih? Jangan-jangan sekarang aja cuma karena dilihat, padahal kita tidak punya data 5 tahun sebelumnya kah, 10 tahun sebelumnya. Lalu apa sumber datanya? Kalau kita kan harus melihat jurnal terkait, publikasi, terus juga bagaimana data-data yang sudah dirilis oleh dinas-dinas terkait. Lalu disebut berhasil bagaimana metode pengukurannya. Itu juga menjadi sangat penting dilihat. Nah, inilah yang disebut metode baseline. Yaitu kita punya kondisi awal yang menjadi titik pembanding before after. Ada dasar-dasar, kita punya referensi awal. Misalnya kalau kita fokus ke Cakalang 10 tahun yang lalu gini nih kondisinya, produksinya, penangkapannya, wilayah persebarannya, wilayah penangkapannya di mana. Setelah itu kita secara spesifik melihat lagi mana yang lebih dapat diukur secara SMART, lewat indikator SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, and time bound. Spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, relevan, kayak gitu ya. Setelah itu mulailah kita melakukan pengkombinasian data, time series, CPUE yang tadi, dan kuesioner nelayan. Misalnya bagaimana tren ukuran ikan. Kan cakalang kan baby tuna bisa macam-macam ya. Ada yang cakalang 30.000 per kilo, itu kan ternyata berdasarkan ukurannya. Kalau di sini namanya goros, cakalang goros kayak gitu ya. Ada baby yang size-nya lebih kecil kayak gitu kan ya. Paling akhir adalah menilai apakah tren itu bergerak mendekati atau menjauhi target kelestarian. Kita akan fokus ke situ karena fokusnya adalah manajemen sumber daya hayati perairan, memastikan semua urusan tersebut bergerak mendekati atau menjauhi target kelestarian. Itu poin yang paling penting menjadi dasar dalam memilih indikator dan menyusun baseline tadi. Sebelum kita masuk ke ekosistem trade-offs dan peran stakeholder, saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk merefresh, melihat kembali materi kita di slide-slide sebelumnya, dan dibuka kesempatan jika ada yang ingin berdiskusi atau bertanya. Silahkan, ada?
Yang mau bertanya? Iya. Oke, tapi saya mau ambil satu aja ya kali ini ya. Bu Dian, silahkan. Ya, terima kasih. Eh, pada slide sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kondisi suatu wilayah perikanan dievaluasi menggunakan indikator dan baseline. Ya. Seluruh hasil evaluasi tersebut sudah berada di meja kita. Ya. Semua data sudah tersedia, stok ikan diketahui, kondisi habitat diketahui, pendapatan masyarakat juga diketahui. Apakah data saja sudah cukup untuk mengambil keputusan? Oke, terima kasih banyak pertanyaan Bu Dian. Ada yang bersedia menjawab sebelum kita masuk lebih dalam? Siap, Oke, silahkan Pak Yusuf. Baik, saya coba menjawab. Belum tentu, mengapa? Karena dalam pengolahan perikanan kita hampir selalu berhadapan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ya, Dan ketika kepentingan itu bertemu, seringkali kita membuat pilihan yang tidak mudah. betul. Ya, terima kasih banyak Pak Yusuf, Bu Dian. Iya ya, terima kasih. Memang kalau kita berbicara soal habitat, kondisi ikan, pendapatan masyarakat, itu merupakan poin evaluasi yang harus terus-menerus kita pelajari. Betul kata Pak Yusuf bahwa kalau kita melihat hal-hal tersebut itu belum tentu menjadi data yang sudah cukup akurat karena karena kepentingan itu bertemu dan seringkali pilihannya sulit, macam-macam ya, pemerintah. Iya, pemerintah masuk, nelayan dan lain-lain itu menjadi sangat penting sehingga memang ekosistem trade-offs dan peran stakeholder itu menjadi sangat penting. Nah, di kolom ini kita bisa melihat bagaimana governance berada di tengah-tengah ketika melihat konversi ekologi yang maksimal dan ekonomi sosial jangka pendeknya. Misalnya ketika kita melihat eksploitasi maksimal, memang dia mensejahterakannya hari ini, ya nggak? Namun meruntuhkan industri esok hari karena trade-off terus-menerus dilakukan eksploitasinya. Lalu ada juga namanya konservasi ekologi maksimal, di mana dilemanya adalah menutup total area perikanan. Kita tutup total area perikanan, melindungi alamnya, namun mengakibatkan hilangnya mata pencaharian. Ini dilema yang lumayan ya. Sehingga yang paling penting di situ adalah ada resolusi konflik yang jika kita lihat panduan FAO-nya adalah perlu adanya pengolahan trade-off, ada tata kelola partisipatif. Jika dia partisipatif, maka semuanya ikut terlibat masuk di dalamnya. Pemerintah iya, nelayan iya, kayak gitu ya. Pengambil kebijakan lainnya. Harus ada konsensus antara nelayan, pemerintah, dan ilmuwan yang menjadi satu-satunya jalan menuju keseimbangan. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Nelayan yang merasa punya wilayah, akademisi yang merasa punya ilmunya, itu memang harus duduk bersama, memastikan, oh enggak, kita harus punya resolusi untuk mengatasi konflik ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lewat perkuliahan ini sebenarnya saya sangat ingin menyampaikan kepada teman-teman, kita tidak hanya bertindak sebagai konsultannya EFM, tetapi memastikan bahwa kita bisa mendiagnosa masalah struktural yang ada di wilayah Gorontalo. Selanjutnya teman-teman, sebelum masuk ke akhir perkuliahan, saya sangat berharap kita bisa melakukan refleksi tentang IFM ini sendiri, melihat bagaimana matriks indikatornya. Harapannya adalah teman-teman mencoba menyusun rekomendasi kebijakan. Jadi kita ada berapa ya? Satu kelas ini 8 sebenarnya ya. Itu akan ada 4 kelompok, masing-masing berdua, berarti mulai menyusun rekomendasi kebijakan kelompok secara sederhana, misalnya terkait tuna, terkait cakalang, terkait mangrove, bagaimana indikatornya, kualitas air dan lain-lain ya. Melihat baseline saat ini, ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Cukup ya. Tugasnya nanti mohon dimasukkan ke ketua tingkat. Bisa saya tunggu sampai besok ya emailnya. Oke. Demikian, terima kasih banyak kehadirannya hari ini teman-teman semua. Semoga kita bisa memberikan solusi terbaik untuk setiap, khususnya isu-isu sumber daya perikanan yang ada di wilayah kita.
bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan nelayan, melihat bagaimana penyelesaian masalahnya, dan kita menjadi generasi penerus pengelola perikanan yang berkelanjutan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.